Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Oke, pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan bab yang ketiga ya, yaitu tentang sistem ekspresi pada manusia. Pada bab ini yang akan kita pelajari yaitu pertama organ ekspresi pada manusia, kemudian proses yang terjadi di dalamnya, kemudian yang ketiga yaitu gangguan apa saja yang terjadi pada organ ekspresi pada manusia. Oke, pertama yang akan kita pelajari yaitu organ ekspresi pada manusia. Organ ekspresi pada manusia itu ada 4. Yang pertama adalah ginjal, kedua kulit, ketiga paru-paru, keempat hati. Ginjal fungsinya untuk mengeluarkan urin, kulit untuk mengeluarkan keringat, paru-paru mengeluarkan zat sisa yaitu karbon dioksida dan uap air. Hati fungsinya adalah untuk mengeluarkan empedu. Nah, kita pelajari yang pertama yaitu ginjal ya. Ginjal memiliki bagian-bagian. Yang pertama ada korteks atau kulit ginjal. Itu merupakan bagian yang paling luar. Di sini korteks itu terdapat alat penyaring yang disebut nefron. Setiap nefron itu terdiri atas badan Malpighi dan tubulus contortus. Badan Malpighi terdiri dari kapsul Bowman sebagai mangkoknya, kemudian di dalamnya ada glomerulus. Nah, glomerulus ini yang fungsinya sebagai penyaringan. Kemudian yang kedua yaitu sumsum ginjal atau medula. Di sini fungsinya adalah untuk reabsorpsi atau penyerapan kembali zat-zat yang masih berguna bagi tubuh. Kemudian yang ketiga ada rongga ginjal atau pelvis renalis. Fungsinya adalah untuk menampung urin sementara. Kita lanjut proses penyaringan pada ginjal ya, atau proses pembentukan urin di dalam ginjal. Tahap yang pertama yaitu filtrasi atau penyaringan. Di sini tempatnya adalah pada bagian glomerulus. Hasilnya berupa urin primer. Kemudian yang kedua yaitu reabsorpsi atau penyerapan kembali zat-zat yang masih berguna. Tempatnya pada tubulus contortus proximal. Di sini hasilnya adalah urin sekunder. Kemudian yang ketiga yaitu augmentasi atau pengeluaran zat-zat yang tidak berguna. Tempatnya adalah tubulus contortus distal. Hasilnya adalah urin sesungguhnya. Kita lanjut alat ekspresi yang kedua yaitu kulit ya. Kulit itu fungsinya adalah untuk mengeluarkan keringat. Kulit memiliki bagian-bagian. Yang pertama adalah kulit ari atau epidermis, kedua kulit jangat atau dermis, yang ketiga jaringan ikat bawah kulit. Kulit ari terdiri atas lapisan tanduk dan lapisan Malpighi. Lapisan tanduk terdiri dari sel-sel yang mati dan mudah mengelupas. Kemudian lapisan Malpighi itu terdiri dari sel-sel hidup. Lapisan Malpighi terdapat pigmen yang fungsinya adalah memberi warna kulit dan melindungi kulit dari sinar cahaya matahari. Kemudian yang kedua yaitu lapisan jangat atau dermis. Pada lapisan jangat terdapat kelenjar minyak dan kelenjar keringat. Kemudian ada pembuluh darah dan kelenjar rambut. Di sini kelenjar keringat yang fungsinya adalah untuk menghasilkan keringat ya, yang fungsinya sebagai alat ekspresi. Kemudian selain sebagai alat ekspresi, kulit juga memiliki fungsi yang lain. Yang pertama ada sebagai alat peraba, mengatur suhu tubuh, tempat penyimpanan cadangan makanan, dan tempat pembentukan vitamin D dari provitamin D. Kita lanjut alat ekspresi yang ketiga yaitu paru-paru. Fungsinya adalah untuk mengeluarkan zat sisa berupa karbon dioksida dan uap air ya. Kemudian yang keempat yaitu hati. Hati ini fungsinya adalah mengeluarkan cairan empedu yang berguna dalam proses pencernaan lemak. Hati juga memiliki fungsi yang lain. Yang pertama mengatur kadar gula dalam darah, tempat menyimpan gula otot atau glikogen, tempat pembentukan urea, tempat pembentukan provitamin A menjadi vitamin A, tempat pembentukan fibrinogen dan protombin yang berperan dalam proses pembekuan darah.
Kemudian menetralkan racun yang masuk ke dalam darah. Itu adalah organ-organ ekskresi pada manusia ya. Oke, selanjutnya gangguan pada sistem ekskresi manusia ya. Yang pertama gangguan pada ginjal, ada nefritis ya. Nefritis itu gangguan pada nefron karena infeksi bakteri sehingga menyebabkan urin masuk ke dalam darah. Kemudian yang kedua ada albuminuria. Albuminuria ditandai dengan adanya albumin atau protein dalam urin. Kemudian yang ketiga ada batu ginjal. Batu ginjal itu disebabkan oleh endapan garam kalsium atau CaCO3 di dalam rongga ginjal. Kemudian yang keempat yaitu diabetes mellitus atau kencing manis. Disebabkan karena kekurangan hormon insulin. Ini akibatnya kadar gula atau glukosa dalam darah meningkat. Kemudian yang kelima yaitu gagal ginjal. Ginjal tidak dapat berfungsi. Hal ini dapat berakibat fatal karena urin yang tertimbun dalam tubuh bersifat racun mengakibatkan kematian. Kemudian yang kedua yaitu gangguan pada paru-paru ya. Gangguan pada paru-paru contohnya ada TBC. TBC itu infeksi paru-paru yang disebabkan oleh bakteri. Bakterinya namanya Mycobacterium tuberculosis. Kemudian yang kedua asma. Asma ditandai dengan penyempitan saluran pernafasan. Kemudian yang ketiga bronkitis, radang pada bronkus yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Selanjutnya gangguan pada hati, contohnya sirosis. Sirosis itu penyakit hati yang kronis dan menyebabkan guratan pada hati sehingga hati tidak berfungsi. Yang kedua hepatitis, radang hati yang disebabkan oleh virus. Jenis hepatitisnya ada hepatitis A, B, C, dan D. Kemudian yang ketiga ada kanker hati, yaitu pertumbuhan jaringan hati yang tidak normal, yaitu hepatoseluler karsinoma. Nah, itu anak-anak untuk materi bab 3 pada hari ini ya. Kemudian kalau sudah mendengarkan materi yang sudah Ibu berikan, ini Bu Nurul kasih tugas ya. Bu Nurul kasih tugas kalian mengerjakan uji kompetensi halaman 35 ya. Silakan itu untuk uji kompetensi 3 halaman 35 silakan anak-anak kerjakan dulu ya. Nanti kalau sudah dikerjakan kita akan bahas ya pada pertemuan berikutnya. Oke anak-anak, saya rasa untuk pertemuan pada hari ini cukup itu dulu ya. Karena nanti biar kalian lanjut dengan latihannya. Oke anak-anak, untuk hari ini cukup itu dulu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.